kira-kira mengelola Papua semacam apa. Itu satu hal. Yang kedua bahwa memang tingkat resistensi cukup besar kalau dipaksakan terus untuk melakukan revisi. Kalau revisi ini dilakukan tanpa melihat tuntutan dari bawah atau aspirasi yang hari ini berkembang di tingkat Papua sana, di daerah, itu akan terus terjadi benturan. Mungkin dengan dengan isu Omnibus Law yang kemarin ini yang masih suhunya tinggi, itu mengerem sebentar. Tapi setelah ini akan muncul lagi gitu. Nah, sementara kita ini maksudnya pemerintah kita ini secara nasional tidak, saya kurang mengerti bagaimana caranya mereka menangkap gejala-gejala politik semacam ini pada tingkat Papua dan pada tingkat dunia itu loh. Oke, kita bisa berbangga ke sidang umum PBB kemarin. Diplomat kita yang muda itu dalam sidang umum itu kan sangat istilahnya sempat menginterupsi lah Perdana Menteri dari Vanuatu. Dan bagi saya ini hanya menyenangkan publik di dalam negeri terhadap isu Papua. Tetapi jangan lupa pada saat yang sama pada waktu kemarin sidang Komisi HAM PBB ada sekitar 6 artikel atau 7 artikel yang berisi pertanyaan-pertanyaan penting yang tidak bisa dijawab oleh satu diplomat kita dari Indonesia. Yaitu pertama mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya seperti kasus Wasior tahun 2001, kemudian kasus Wamena Berdarah 2003, kasus Paniai 2014, kemudian juga sampai pembatasan ekspresi rakyat dalam menyuarakan aspirasi. Itu juga menjadi pertanyaan di Komisi HAM PBB. Kemudian juga kasus rasisme. Bahkan yang terakhir isu Intan Jaya pun dengan tertembaknya kasus kematian pendeta Yeremia di Intan Jaya itu juga jadi pertanyaan. Nah, di satu sisi apa yang terjadi di dalam sidang umum PBB itu, di mana semua publik di Indonesia memuji, tapi di satu sisi bahwa ada persoalan mendasar lain yang justru menjadi amanat dari Otsus sendiri pada pasal, kalau kita lihat pasal 45 46, justru itu tidak diselesaikan di tingkat nasional, di tingkat kita di negara sini. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Artikel-artikel itu ada 6 artikel atau 7 artikel yang berisi pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab secara baik, bahkan kita diam. Nah, ini kan nanti kelak kemudian hari ke depan dalam politik internasional dalam rangka mendukung Papua, itu kan akan menjadi sandungan bagi pemerintah kita. Nah, oleh karena itu, maka beberapa waktu yang lalu, kalau kita ingat awal tahun ini kan Komnas HAM, Amir dan kawan-kawan kan sudah ajukan laporan itu ke Kejaksaan Agung. Kasus Paniai itu. Kasus Paniai yang terjadi pada bulan Desember tahun 2014. Kasus itu kan terjadi 2 bulan setelah Jokowi dengan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kasus Paniai ini tidak diselesaikan, bagi saya itu agak susah, agak sulit nanti. Itu akan berdampak terhadap Otsus Jilid 2. Pada putaran Otsus Jilid 2. Karena kalau menyelesaikan kasus Paniai 2014 di dalam era Pak Jokowi, maka itu menjadi entry point untuk kita bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lain di Papua. Seperti kasus Wasior, kasus Wamena, itu bisa diselesaikan.
Toh kenapa tidak diselesaikan? Ini kan kemudian menjadi big question besar bagi rakyat. Dengan dibentuknya Pak Mahfud juga, TGPF yang muncul akan melakukan investigasi di Intan Jaya itu, tanggal 2 atau tanggal 3 kemarin yang di Polhukam. Ini juga orang sudah pesimis, bahkan orang krisis kepercayaan gitu loh. Nah, hal-hal seperti begini itu kemudian memperoleh opini cepat sekali di blow up di pusat-pusat informasi dunia. Orang di London mengerti ini, orang di Australia tahu ini, orang di Washington tahu ini, orang di Tokyo juga tahu itu. Nah, sekarang bagaimana membendung ini? Nah, kalau membendung ini caranya maka kita harus bisa menyelesaikan kasus-kasus ini gitu loh. Gitu. Apalagi dalam TGPF yang dibuat oleh Menko Polhukam ini kan quote and quote kan ada aparat keamanan di dalam, bahkan ada intelijen, ada dari kantor staf kepresidenan. Saya beberapa hari lalu ada pernyataan dari Ketua Sinode HAM GKI di Tanah Papua. Dia mengatakan dia pesimis dengan kedatangan tim ini, yang menurut dia tidak akan menyelesaikan kasus ini. Nah, hal-hal seperti ini kan menjadi menjadi kendala gitu loh. Karena secara psikologis politik maupun realitas politik pada tingkat Papua, kemudian ini akan menjadi amunisi yang akan di-share ke luar negeri. Gitu loh. Hari ini kita bicara saja, generasi muda di Papua maupun di luar negeri, itu kuat terus, kampanye terus mereka mengenai OTSUS ditolak, referendum diterima. Nah, terus jangan kita lupa, Bougainville. Oke, Tuan. Ya. Masalah bagaimana reaksi teman-teman mahasiswa Papua, nanti kita ini dulu. Nah, geopolitik dulu. Sebelum yang lain, sudah hadir Bang Hari Hasan Aziz belum ya? Belum ya, masih belum muncul. Felix Wanggai? Belum. Kenapa, Den? Denny? Bisa sambil menunggu. Ya. Nah, ini dulu nih, Denny ini dulu di ya, dia atasnya. Saya kalau ngubungin dia itu, Den, di planet mana kau sekarang? Nah, salah satu yang dia urus memang masalah Papua, Melanesia segala macam gitu kan. Jadi kalau kita Tuan Frans di Jogja Papua yang ngurusin rumput-rumputnya, kalau dia nih yang ngurusin satelit-satelitnya, silakan. Tapi teman saya sejak kuliah gitu, sama-sama kalah dulu. Saya maju sana Mahasiswa UI kalah, dia maju sana Mahasiswa Fakultas Sastra, tahun yang sama kalah juga. Ya, silakan. Kita senasib. Terima kasih Pak Frans, Beli Putu. Kemudian Bung IJP, mungkin sambil menunggu Bang Haris Azhar dan juga Pak Felix Wanggai, sedikit menginfokan yang sebenarnya terjadi di PBB. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita di Indonesia tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Yang pertama bahwa tidak ada, Bang Fian, apa kabar? Tidak ada satupun juga agenda PBB yang mengacu isu Papua. Tidak ada satupun agenda resmi PBB mengenai isu Papua. Jadi tidak ada di agenda PBB. Tetapi ada upaya membajak agenda tersebut sehingga seolah-olah itu jadi agenda PBB dan disebarkan. Tapi ini salah sebenarnya. Jadi kita pertanyakan apa motivasi mereka untuk melakukan hal itu. Nah, contoh di Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB ada yang namanya Presiden Dewan HAM PBB, Komisioner Tinggi, High Commissioner. High Commissioner tidak mengacu isu Papua, tetapi Vanuatu mengacu isu Papua. Demikian pula di SMU PBB. SMU tidak ada sama sekali, tahu-tahu Vanuatu mengacu isu Papua. Jadi kemudian kadang-kadang ada penipuan bahkan yang lebih berani yang saya salut sekali dengan keberaniannya. Apa? Pada saat 2017. Pada saat ada informasi bahwa ada tokoh
yang dianggap tokoh itu menyerahkan petisi 1,8 juta orang kepada Presiden Komite Dekolonisasi PBB. Itu beredar di mana-mana. Akhirnya Kemlu penasaran ditanya sama yang bersangkutan, apakah benar namanya Rafael Ramirez, itu dari Venezuela. Apakah benar Tuan Presiden menerima? Enggak tuh katanya. Nah, Tuan Presiden, tolong kasih klarifikasi bahwa tidak menerima. Akhirnya diklarifikasi kan, saya tidak pernah menerima. Tapi itu bisa beredar bahwa itu menerima gitu. Nah, ini sering terjadi. Jadi pada saat satu negara bicara, itu dibilang itu PBB sudah mengangkat isu itu. Contoh, dia masuk ikut pertemuan A, B, C, tidak ada pertemuan itu sebenarnya. Pertama. Dan kedua, pada saat ada diskusi-diskusi, saya rasa jelas ya. Saya ingat Pak Felix Wangga itu pada saat diskusi di, kalau tidak salah itu di Borobudur waktu itu ya, pernah ada. Pak Frans juga datang. Itu kan diundang semua. Silakan hadir, sampaikan pandangan. Karena kita mencari hal yang konstruktif untuk membangun. Tapi teman-teman yang lain, yang sebelah, tidak mau. Mereka kalau mau bicara, pokoknya kita bicara apa kata kita aja gitu. Dengan dia bicara dengan apa kata dia tidak mau dikoreksi juga kan? Kan beda, kalau kita undang, bicaranya sama-sama, itu jelas. Akan dicari kebenaran. Tapi kalau dia mau bicara sendiri, tidak mau mengundang orang lain, itu kan aneh. Tidak boleh, Pak. Bahkan yang namanya kampus di Sydney, lembaga akademis, saat mereka melakukan diskusi mengenai Papua, kami tidak bisa masuk. Alasannya sudah penuh tempatnya. Alasannya nggak bisa. Bahkan kemudian, pada saat ada acara, kita bisa masuk, nggak boleh ngomong, sudah tanda ini. Nah, jadi sebenarnya, mereka juga ingin monopoli kebenaran itu. Nah, monopoli kebenaran ini kemudian disebar. Ini mohon maaf Pak Frans, ini mungkin sedikit pertanyaan khusus dari beberapa teman. Contoh, mohon maaf, pada saat kejadian di Papua tahun lalu, disebut monyet. Mohon maaf, ini sangat salah. Itu sangat membuat masyarakat Indonesia marah. Apa yang terjadi? Kita bandingkan dengan kejadian di Amerika, George Floyd. Setelah kejadian George Floyd, yang jadi adalah semua orang itu bergabung, mengecam kejadian itu. Itu salah. Meskipun ada sedikit kerusuhan. Pada saat di Papua, setelah ada tindakan rasis itu, yang terjadi adalah apa? Saudara-saudaranya Indra Jaya Piliang meninggal. 34 orang. Ya, sama. Nah, sampai Tuan JP itu marah. Yang terjadi kan begini, kenapa yang diperingati itu adalah kejadian terjadi rasisme, tapi nggak diperingati misalnya. Ini 34 orang meninggal. Tandanya kita memang belum dewasa untuk hal itu kan. Dan kedua, ada yang provokasi. Saya bawa balik ke Papua, orang Papua sangat ramah sebenarnya, sama dengan orang lain. Orang yang ramah gitu kan. Bahkan ya kalau bilang banyak yang lugu lah sebenarnya. Mereka baik gitu ya. Tapi kan pada saat diprovokasi, tadi berita-berita yang tidak benar, seolah-olah. Contoh, saya ketemu dengan orang misalnya dari Vanuatu, kenapa kamu benci Indonesia? Kalian tidak tahu, di Indonesia itu sniper di Papua di mana-mana, mereka nembak tiap saat. Saya bilang, yakin? Iya, tahu dari mana? Ada beritanya, di mana gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi, di sini memang perang opini. Dan terkadang ada yang berani, mereka itu, mohon maaf, membuat kebohongan-kebohongan dengan lancar. Kayak tadi, mereka berani ke Indonesia loh. Sebenarnya kan mereka mau bohongin Indonesia. Itu Komite Dekolonisasi sudah kami kirim. Sudah menerima petisi kita. Bahwa di sini langsung bergolak kan, kita udah diterima. Ternyata mereka nggak nerima. Awalnya, itu nggak mau menjawab presidennya. Tapi begitu ada berita masuk bahasa Inggris, ternyata nama kita dicatut. Dia baru ngomong. Setelah dia ngomong, yang lain diam. Harusnya kan sudah ngomong, enggak kok memang nerima. Enggak akan diam semua. Berarti kelihatan ketahuan bohongnya. Itu karena ketahuan tuh. Nah itu, jadi banyak sekali kalau dibilang di luar seperti itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi di dalam negeri itu selalu termakan. Seperti yang saya bilang, di dunia internasional itu ada beberapa forum yang mereka coba masuk. Tapi nggak pernah bisa masuk. Makanya yang ngomong itu melalui Vanuatu, dulu Solomon Islands. Nggak bisa masuk, memang nggak bisa masuk kan? Itu. Kemudian, di sidang masuk PBB, sama yang ngomong yang itu juga. Nah, sedikit saya bahas kenapa Vanuatu membahas isu Papua.
Karena Oke. sudah datang Pak Aris. Kita stop dulu karena Den ya. Yap. Nanti ceritanya jadi novel Kasa juga Den. Tunggu apa? Biar kita ini sedikit dulu karena pesertanya membludak ini. Berarti minatnya begitu tinggi dan perlu saya sampaikan juga memang tidak ada sama sekali pengarahan langsung ini untuk acara ini. Tadi tanya aja semua teman-teman gerilyawan, tapi saya juga mau menguji early warning system yang ada di kalangan komandan-komandan batalion yang ada di Sangga Nusantara. Nyatanya mereka masih punya nih. Ada Bang Alfian Arman, saya lihat dari sisi ini nih penempatan. Mana Demak, Demak. Ada penyidik kita nih yang suka telepon-telepon. Penyidik kita Sidik Pramono, wartawan dulu Kompas ya, yang ngikutin dengan sangat baik dulu kehadiran dari Pokja Papua. Sekarang sudah menjadi sangat senior, profesional di bidang komunikasi. Teman-teman wartawan yang lain juga ada nih senior. Selamat datang ya. Itu dulu. Apa Tuan Frans mau klarifikasi 1-2 menit dulu? Karena memang ada pendapat satu persepsi bahwa sebagaimana kita semua, sebagaimana misalnya anak-anak Padang, kalau yang biasa dagang di Tanah Abang itu kalau mention saya itu pakai akun anonim gitu. Karena pas dia dagang dia mau kesel kali karena dagangnya nggak dino, ada berkata kotor gitu kan. Dia bilang ikutin yang benar. Ini yang terjadi juga dengan teman-teman di Papua, di mana komunikasi itu kan lautan ya, seperti Samudra Pasifik juga Tuan, seperti asal dari keberadaan ras Melanesia itu. Ras Melanesia di Papua itu kan munculnya dari Pasifik, dari bawah kan, menurut mitologinya kan, masuk dari laut berupa di bawahnya itu semua kekayaan, semua kekuatan energi positif yang ada di lautan Pasifik merangkak menjadi yang namanya burung. Jadilah Pulau Papua. Gitu kan? Ada kepala burung segala macam yang terbang, artinya dari laut. Mitologi yang dibangun baik di Papua Nugini, di suku-suku pedalaman Papua menyebut bahwa Papua adalah kekuatan yang sangat positif untuk menghadapi serangan dari udara. Nah, masalahnya Tuan, yang kita nggak lihat, itu kok gampang sekali, kok tidak ada semacam barikade ketika gempuran informasi masuk ke bawah, kok kayak hujan meteor di bawah. Masyarakat ada seolah-olah tidak lagi punya alternatif untuk bicara hal yang lain. Saya terus terang ikutin ya adik-adik kita lah, generasi baru, Veronia Koman ya, termasuk siapa yang wartawan siapa. Bagi kita itu kan ya, kita nggak marah juga, kita kasih peringatan ini juga, tapi loh kok seperti ini bisa menjadi sangat mendapat dukungan publik yang luar biasa, misalnya soal pengembalian uang dan segala macam. Bagi kita tuh hal-hal yang kayak gitu dulu nggak kita urus dan nggak penting benar. Kenapa sekarang menjadi penting gitu? Jauh lebih penting nasib seorang Veronica misalnya ketimbang nasib Papua sendiri. Nah itu Tuan. Jadi apakah yang terjadi itu apakah masalah tadi kan Denny udah bicara bahwa banyak info palsu yang terjadi di lapangan yang tidak diketahui oleh teman-teman aktivis, tapi itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, gimana Tuan Van Maniagasi ini yang melihat ya tentu kita benar ya yang disampaikan bahwa selain tidak ada yang mampu mengontrol isu Papua secara sangat kuat di Jakarta, baik itu ke publik Papua atau ke publik Indonesia, juga ada banyak kelemahan dari pemerintah Indonesia sendiri ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini, mengkomunikasikan masalah-masalah pelanggaran HAM misalnya, dan itu tidak dibuka celah sama sekali untuk membicarakan, padahal membicarakan itu bukan hal yang tabu. Nah itu, saya kira itu. Nah ini salah satu foto saya ya. Ini
Satu-satunya apa yang ras Indonesia yang boleh masuk ketika sidang Dewan Adat Papua pertama ya. Jadi saya satu-satunya yang boleh masuk ke Sentani, yang lain nggak boleh. Ke sidang Dewan Adat Papua pertama setelah Teis Eloy meninggal sebagai katakanlah yang paling di pemersatukan, dan setelah Teis meninggal kan tetap aja yang ada itu cuma wakil ketua presidium Dewan Papua, nggak ada ketuanya karena ketuanya tetap Teis, ketuanya tetap Tuan Teis Eloy, dan katanya bahwa dengan adanya pemakaman di Sentani itu yang warnanya merah itu, bahwa Teis nanti akan bangkit ketika Papua merdeka, kan itu ininya ideologi yang dikembangkan ke pegunungan. Jadi harus berjuang supaya nanti dia hadir sebagai satu sosok yang baru kalau Papua merdeka. Makanya posisi ketua Presidium Dewan Papua itu tidak ada. Tetap yang namanya wakil ketuanya Tom Benal gitu. Nah, saya juga ini kita coba lihat, ini cuma bukti-bukti aja bahwa kita dulu melakukan dengan pendekatan kultural, pendekatan sangat ini gitu lembut, dan masing-masing kita itu memang ketika terjadi hal-hal yang melanggar hukum, melanggar hak-hak masyarakat adat di Papua, kita marahnya minta ampun, kita pasti marah sama pemerintah pusat, dan pasti pihak-pihak terkait itu bisa digeser, diganti, mau setingkat apapun, karena kita membicarakan hal yang sangat prinsipil, yaitu keindonesiaan sendiri di Papua. Gimana Tuan Frans melihat yang seperti itu? Jadi saya jadi pembicara berikutnya juga ini, nggak apa-apa lah dikit. Oke, ya jadi begini, apa namanya? Kita lihat Papua ini kan ibarat gadis yang genit kan? Gadis yang molek. Boleh. Tak genit Tuan. Yang cantik, seksi lagi. Iya, tapi nggak genit. Memang tidak genit ya. Hanya kalau genit kita nggak suka Tuan. Seksi gitu loh. Jadi begini, kalau kita mau lihat isu internasionalisasi Papua itu kan bukan dari sejak Vanuatu, tapi kan sejak gagalnya konferensi Meja Bundar tahun 49. Pada saat itu kan pengakuan kedaulatan Belanda untuk Indonesia. Tapi ingat, ini sejarah kembali recovery sebentar, bahwa kesepakatan Belanda dan Indonesia, dan itu kan delegasi dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bahwa 1 tahun setelah 49 itu, berarti kan tahun 50, maka Papua harus dibicarakan. Status politik dari wilayah itu. Tapi kan kemudian tidak dibahas. Tertunda, sementara di satu sisi setelah 49 itu kesibukan pada politik nasional di Jakarta, ganti kabinet, ganti pemerintahan, isu Papua kemudian hanya menjadi tema-tema kampanye, jadi apa di Jakarta, sampai pada tahun 62. 15 Agustus 62. Tapi di satu sisi, kita jangan lupa bahwa pemerintah Belanda menyiapkan orang Papua untuk menjadi satu nation state sendiri. Mereka merdeka. Dan itu mereka deklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961 di Jayapura atau di Hollandia dalam sidang Nieuwsraad Parlemen Papua saat itu. Itulah ada syarat-syarat sebagai satu negara. Ini jangan kita lupa, ini yang kemudian jadi persoalan sampai hari ini. Pertama itu adalah wilayahnya dari Sorong sampai Merauke, negara itu, ada rakyat, ada pemerintahan pada waktu disiapkan, kemudian sekarang yang mereka pakai itu bintang kejora, di mana-mana simbol. Mereka demo, mahasiswa demo itu bintang kejora itu hadir. Kemudian juga ada lagu kebangsaan, Haitanaku Papua.
Nah, di satu sisi Belanda menyiapkan mereka untuk merdeka menjadi nation state sendiri sesuai dengan komitmen Belanda untuk memerdekakan wilayah-wilayah yang menjadi jajahan dia pada waktu itu seperti Suriname, Antillen, Guinea Belanda, termasuk West Papua ini. Nah, persoalan kemudian untuk khusus bagi kita di Indonesia, bagi pemerintah kita Indonesia, baik itu pada zaman Soekarno, Soeharto sampai sekarang, bahwa ada kebiasaan menunda-nunda persoalan. Tahun 49, bayangkan, sampai tahun 62, tanggal 15 Agustus 62, maka ada kesepakatan yang disebut dengan New York Agreements. Perjanjian New York itu. Nah, salah satu butir dari perjanjian New York itu kan adalah, pertama itu pada bulan Oktober tahun 62, pemerintah Belanda menyerahkan Papua kepada UNTEA, United Nations Temporary Executive, pemerintahan sementara Belanda. Nah, dia akan melaksanakan pemerintahan sampai 1 tahun, yaitu pada 1 Mei 63, maka secara de facto Papua itu diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Penyatuan 1 Mei itu. Ini penting karena ini akar masalah ini persoalan yang tidak pernah tuntas diselesaikan sampai hari ini. Yang kedua itu adalah memberikan orang Papua untuk memilih secara bebas, secara demokratis dan bermartabat. Sama dengan tim-tim tahun 99. Di dalam perjanjian itu dikatakan one man, one vote, satu orang, satu suara. Tetapi apa yang terjadi? Nah, di sini yang jadi persoalan. Diputar balik oleh pemerintahan rejim Orde Baru dengan opsusnya Ali Murtopo itu menjadi 1025 orang melalui Dewan Musyawarah Pepera. Dari tahun 61, 62 sampai 69, 70 itu terjadi pro kontra. Kontra pertama adalah kenapa sebuah perjanjian internasional one man one vote yang harus satu orang memilih secara bebas yang sudah berumur 17 tahun itu mempunyai hak untuk memilih. Saya pada waktu itu baru lahir, jadi saya cuma baca dari sejarah dan cerita dari orang tua. Nah, pada tahun 69 itu oleh opsus Ali Murtopo direkayasa. Diputar balik satu perjanjian internasional. Pada waktu di acara Bappenas di Hotel Borobudur yang lalu, Hikmanto katakan bahwa pada saat itu, dalam makalah dia yang saya baca di Bappenas itu, bahwa pada saat itu sebuah perjanjian internasional bisa secara telepon disampaikan kepada Sekjen PBB. Nah, ini akar masalah ini. Karena menyangkut apa? Menyangkut nasionalisme. Menyangkut nasionalisme. Nah, ini menurut aktivis Papua Merdeka itu dikhianati. Tuan, sebentar Tuan. Ya. Saya potong ya. Saya potong bukan karena Tuan menyebut soal Ali Murtopo ya. Katanya kan kalau pusat otsus itu ya kita nggak tahu otonomi khusus. Tapi kalau pusat operasi khusus opsus ya. Dan opsus ya. Kalau opsus katanya di Tanah Abang 3. Nah, gitu nah. Karena kita harus mengucapkan selamat datang nih kepada abang kita ini, Profesor Hari Azhar Aziz. Iya, terima kasih. Ya, Bang, simak dulu ya, Bang ya, ini para. Ya, siap. Kalau abangnya Pak, mungkin bisa lihat ini para aktivis lintas generasi, Bang. Selamat datang, Bang Hari, dan selamat datang juga saya lihat itu ada dari teman-teman ada salah satu dirjen di Kementerian Dalam Negeri, ada wartawan-wartawan lama juga muncul ini. Ikhwan Sitomeyang, nah ini nih salah satu penulis isu Papua. Entah di mana sekarang saya juga nggak tahu ya. Tapi saya lihat banyak sekali teman-teman lama ini yang hadir, yang hadir di sini untuk menyaksikan apakah yang mereka saksikan adalah apa yang mereka perjuangkan dulu, atau mungkin ada solusi-solusi jangka pendek dan jangka menengah. Itu
Tuh, silakan lanjutkan Tuan Frans. Ya, oke. Singkatnya begini. Ini karena, sorry Bang Hari ini. Siap, Pak Frans. Hari, yo selamat bertemu. Waduh, begitu lama ya. Ya. Otsus ini kan Golkar waktu itu. Saya ingat Bang Akbar, ketua DPR RI. Tuan Frans begitu. Kalau datang Bang Hari langsung Golkar. Aduh. Emang ini pemain bener itu. Artinya begini, Otsus itu lahir karena ada beberapa hal mendasar. Dan ini pada waktu itu kemudian Bang Akbar menjadi ketua DPR yang notabene dari Golkar, ada Bang Asari, ada Bang Ari ini, ada teman-temannya seperti Pak Morin. Ya. Oh ya. Ya, mereka itu orang pemandu kita tuh di Minang itu. Ya, kemudian Otsus itu kemudian menjadi usul inisiatif yang draft yang dibawa dari Papua itu. Kan tadinya kan Mendagri Suradi Surjeria sudah masukin draft yang versinya teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri saat itu. Ya, tetapi Bang Ari dengan Bang Akbar itu pada waktu itu, saya ingat kami ada di persroom DPR saat itu dan apa namanya, berdirilah almarhum Pak Yap Salosa, kemudian Pak Morin, Pak Alex Asegem, ini tokoh-tokoh Golkar, pentolan Golkar. Pada waktu itu mereka mengatakan kalau Aceh saja yang diberikan Otsus, maka Papua kita tidak diberikan. Hari ini juga kita menyatakan merdeka di gedung parlemen di Senayan ini. Nah, pada waktu itu langsung Bang Akbar dari sidang itu langsung mengatakan, Morin, yap, tolong duduk dulu karena ini kan sesama teman aktivis. Padahal Bang Akbar juga suruh itu. Ya, termasuk Bang Hari ini ada. Jadi Otsus tidak jalan. Ya, kalau Otsus tidak jalan 20 tahun terakhir ini, maka Bang Hari ini ikut bertanggung jawab. Jadi begini, dalam Otsus itu ada 4 hal mendasar. Sorry, tadi potong. Kita menyapa ini Felix Banggai. Oh iya. Iya. Ini siap. Orang Papua, tapi pas kita sibuk dengan masalah Papua dia aja. Kenapa? Karena dia lagi di Aceh. Dia lagi sekolah di Aceh mempelajari Aceh gitu dan sangat luar. Pas kita udah jadi veteran Tuan di Papua, baru dia urus Papua. Benar-benar Mas Billy Banggai, selamat datang. Begini, siap Bang. Dia diam di Bappenas itu saya yang suruh dia diam. Saya yang bilang petunjuk dari saya, Dek kamu duduk manis di situ dulu. Karena sebentar kamu sudah deputi, baru kita punya otoritas untuk kita mainkan di Bappenas. Kita di situ dulu Tuan. Ya nanti jangan sampai Felix diam terus. Nah, ini siapa nih? Wasit aja apa Bang Hari dulu, apa Felix dulu? Senior dulu, Abang. Kakanda. Ya, Bang Hari dulu, Bang Hari. Saya mau dengar dia punya suara. Oke. Nanti nomor telepon Bang Hari minta sama saya aja, Tuan. Ya. Karena Bang Hari sekarang memang kenapa pakai kopiah itu karena rambutnya udah botak semua katanya. Iya. Sama. Ya, kenapa? Kalau saya botak nanti otak saya berserakan, saya nggak bisa mikir katanya. Nah, itu Bang Hari. Kalau Tuan nggak botak itu, menurut saya karena ingin menunjukkan diri sebagai gangster yang baru. Silakan Bang Hari yang. Terima kasih Indra, Pak Frans dan Pak Felix dan teman-teman sekalian semuanya. Terima kasih saya diundang ini. Ini Indra ini ngundangnya baru 1 hari kemarin. Sampai jam berapa tadi saya tidak dapat password dan baru dikirim beberapa menit yang lalu baru masuk sekarang. Nah itu bukti memang kita nggak ada rekayasa, Bang. Jadi saya pikir ini jadi apa tidak acaranya. Saya sangat tertarik karena kebetulan Papua menjadi wilayah pemeriksaan saya sekarang. Iya. Jadi dari saya memeriksa dari Kalimantan, Bali sampai Papua ada 18 provinsi wilayah pemeriksaan saya saya anggota 6 di BPK. Nah, waktu saya masih di DPR dulu itu justru banyak
teman-teman dari Papua, satu kabupaten, ada bupati, ada wakil bupati, ada anggota DPRD, itu sampai waktu saya ketua Banggar di DPR, itu sampai 20 orang saya hitung itu khusus memperjuangkan soal dana ini. Saya lihat ini satu yang sangat seperti bisa saja dianggap sebagai satu cara untuk membuat masyarakat Papua mendapat sesuatu. Saya justru selalu berpikir waktu di DPR itu, setiap anggaran itu harus ada manfaatnya. Harus ada tolak ukurnya. Dan itu harus menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan anggaran di semua posisi, mulai presiden, menteri, kepala daerah, dan seterusnya. Baru di tahun 2012 itu ada ukurannya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu anggaran itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama terbuka, yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang yang pertama relatif sudah mulai oke. Itu waktu ketua Badan Anggaran saya sering mengatakan kepada Menteri Keuangan waktu itu Bu Sri Mulyani, saya bilang begitu kita ketok di DPR 1 minggu APBN itu harus bisa diakses seluruh rakyat Indonesia. Tapi Sri Mulyani nggak setuju. Saya agak heran juga. Padahal kita sama-sama pendidikan Amerika, jadi di Amerika model lama mungkin. Saya justru keterbukaan itu setiap 1 rupiah pun oleh siapapun di Indonesia berhak mengetahuinya. Terbuka. Nah sekarang ketika saya di BPK, saya sudah minta, waktu saya dulu ketua BPK, saya sudah minta juga hasil laporan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden, dan seluruh gubernur di Indonesia, itu harus bisa juga dibuka. Nah kita sudah begitu kita laporkan kepada auditi mereka yang kita periksa itu bisa diakses di website sekarang. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu umumnya diukur dengan efektivitas. Jarang sekali efisiensi. Jadi misalnya kalau ada 100 miliar untuk membangun jalan, apakah efektif jalan itu? Jembatan, apakah efektif jembatan itu? Ada jembatan dibangun di Aceh, itu di tengah hutan. Nggak ada manfaatnya untuk masyarakat. Sampai di Papua saya mendapat laporan juga, ada jalan yang belum kemudian sudah dibangun, karena tidak dipakai, jalan itu tumbuh lagi pohon-pohon. Habis anggaran. Betul. Jadi itu apa yang salah? Bahkan belum dibangun lagi Bang, uangnya sudah habis. Kalau itu lain lagi. Nah, artinya perencanaan. Nah, itu ini bertanggung, itu undang-undang dasar loh, Pak Frans. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita nggak punya definisi kemakmuran rakyat dalam perundang-undangan kita. Ini mungkin Bappenas barangkali, saya sudah bicara sama Menteri, kebetulan ini sama-sama dulu di panitia anggaran sama saya, Menteri kita yang sekarang Bappenas ini.
kita sering diskusi soal itu. Saya telepon beberapa kali, saya bilang, anu dong Bappenas mulai lebih serius bicarakan soal definisi dan ukuran-ukuran tentang kemakmuran rakyat. Nah, kita berjuang ukuran kemakmuran rakyat itu apa? Akhirnya kita temukan yang sekarang sudah menjadi undang-undang APBN tiap tahun sejak tahun 2012. Padahal Otsus itu jauh sebelum 2012 kan. Nah, baru 2012 dua yang disetujui ukurannya, yaitu yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran. Jadi seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur itu harus punya target di tempatnya masing-masing. Begitu juga secara nasional, presiden itu harus punya target penurunan kemiskinan dengan anggaran sekarang 2.700 triliun. Berapa angka kemiskinan di tahun 2021 turun? Nah, saya perhatikan sejak 2004 ketika saya pertama itu anggaran kita sekitar 300 triliun. Sekarang anggaran kita 2.700 triliun lebih. Jadi hampir 1000% naiknya. Dari berapa tahun itu? Sekitar 15 tahun. Angka kemiskinan di 2004 itu sekitar berapa? Kalau tidak salah sekitar 15%. Angka kemiskinan sekarang secara nasional ya, itu 9, berapa? 2%. Jadi naiknya anggaran itu selama sekitar 15 tahun, hitungan saya sampai 1000%. Turunnya kemiskinan di Indonesia waktu tahun yang sama cuma sekitar 50%. Saya seorang ekonom, saya belajar teori-teori ekonomi, saya belajar tentang cost and benefit ratio. Itu satu proposal anggaran. Kalau benefitnya sama dengan cost-nya satu, ditolak itu. Benefit besar dari cost-nya. Jadi kalau cost-nya 1, benefitnya mesti 2 atau 3 atau 4 atau 5. Jadi kalau anggaran naik 1000%, kemiskinan harus lebih turun di atas 1000%. Itu prinsipnya. Kemiskinan turun tidak sampai 50%. Siapa yang salah nih, Pak Frans? Kita termasuk saya. Jadi kalau nanti di akhirat saya ditanya, kenapa kamu dengan jabatan yang kamu punya tidak bisa ikut? Ya, mungkin jabatan saya nggak terlalu berpengaruh dalam ikut menentukan pola anggaran ini. Karena itu di masing-masing, kalau kita lihat dalam konteks transfer daerah, itu sekarang 800 triliun dari 2.700 triliun itu kan dibagi ke seluruh provinsi dan kabupaten kota. Nah, itulah porsi-porsi yang Nah, kaitannya dengan Otsus kita juga seperti itu sama. Saya bicara dengan Gubernur Papua dan Papua Barat tahun berapa itu? Ada acara kita BPK waktu itu. Saya kira saya masih ketua BPK kalau nggak salah saya. 2017. Saya setuju Otsus ini diperpanjang. Jadi ada Otsus kedua. Dari mulai 2022 nanti, ini kan sudah selesai nih, 2021. Jadi kalau tidak ada undang-undangnya, selesai. Berontak lagi nanti teman-teman di Papua itu. Jadi pemerintah sekarang harus, tapi saya inginkan, saya sampaikan kepada dua gubernur itu, Bapak sanggup nggak merumuskan anggaran yang masuk ke sana, berapa angka kemiskinan turun? Saya mendengar Gubernur Papua Barat dan Papua itu menyekolahkan anak-anak Papua sampai ke Amerika. Waduh, saya senang sekali. Saya
Karena itu satu kunci yang saya selalu tekankan ketika saya dulu ketua Badan Anggaran. Saya LPDP itu saya ikut dulu memperjuangkan. Saya minta kepada daerah-daerah tertentu yang diberikan afirmatif, termasuk Papua, NTT, Maluku Utara, itu harus diberikan afirmasi untuk bisa sekolah S2, S3 sampai ke bahkan saya termasuk yang kalau di rapat-rapat di Badan Anggaran waktu itu saya katakan kalau kita akan sekolahkan anak-anak kita bukan saja ke Malaysia, Singapura, Jepang, Eropa dan Amerika. Kalau ada sekolah di bulan pun kita harus siapkan anak kita sekolah di bulan. Karena saya melihat pendidikan ini sangat penting. Dialah yang memerdekakan kita. Jadi kalau anak-anak Papua pendidikannya makin lama makin hebat, makin banyak yang S2, S3. Nah itu maksud saya dana otonomi khusus itu ada berapa tingkat kemiskinan bisa turun, berapa tingkat literasi penduduk asli orang asli Papua bisa naik dalam berapa itu ada Bang Ari, itu ada tayangan dari makalahnya Bang Ari, bukan makalah ini, ada 9 halaman tapi ada yang lebih panjang lagi itu, Bang. Nanti tinggal dibagikan aja Indra itu. Oke, kalau itu dibagikan ya perintah, karena takut saya nanti dimarahin lagi Bang. Silakan Bang. Jadi poin saya itu ukuran-ukuran itu mesti jelas. Bahkan saya ingin mengatakan kalau perlu ada undang-undang untuk bupati, wali kota seluruh Indonesia termasuk Papua. Kalau dia tetapkan di dalam perda APBD-nya angka kemiskinan turun, sekarang berapa angka kemiskinan Papua? Coba cek di situ ada di halaman itu. Ya ada. Kemiskinan Papua sekarang masih paling tinggi. Ini tahun 2018 sebenarnya. Iya, sama. 27%. 27. Di tingkat nasional 2018 sudah ini yang dibanggakan oleh pemerintah kita sekarang kan, kemiskinan di Indonesia di zaman sekarang ini di bawah 1 digit itu 9, belum ada pemerintah selama reformasi Orde Baru mampu bisa menurunkan angka kemiskinan sampai 1 digit itu. Jadi itu yang selalu dibanggakan oleh pemerintah sekarang kan. Papua berapa? 27%. Nah, saya ingin mengatakan, berani nggak kita dalam undang-undang kita, seorang gubernur, seorang bupati, bahkan seorang presiden, kalau target kemiskinan di tahun kelima, katakan dia terpilih sekarang tahun berapa gitu, angka kemiskinan 100. 5 tahun kemudian setelah dia memimpin, angka kemiskinan naik jadi 150. Undang-undang membuat tidak boleh dia dipilih kembali periode kedua. Berani nggak kita mengatakan gitu? Siapa? Kalau kita berani Bang, kalau Tangga Nusantara berani Bang. Kalau Tangga Nusantara berani dukung itu. Berani nggak partai-partai seperti itu? Kemiskinan ini satu indikator paling penting di Indonesia. Saya kira di seluruh dunia. Karena itu saya menganggap kemiskinan, ada 4 indikator kemakmuran yang sudah kita setujui waktu saya masih di DPR itu. Kemiskinan, pengangguran. Tapi pengangguran itu salah satu fungsinya itu kan lapangan kerja. Dan itu dia juga mengurangi kemiskinan. Jadi kemiskinan poin pusat gratifikasi masalah di seluruh anggaran kita. Nah, soal Gini rasio, soal indeks pembangunan manusia, itu imbas dari kemiskinan yang tadi. Jadi saya setuju kalau bisa kemiskinan itu menjadi poin penting yang saya usulkan tadi. Seorang kepala daerah tidak boleh lagi dipilih di periode kedua kalau angka kemiskinan
dari 5 tahun dia memimpin sampai 5 tahun kemudian itu lebih parah, lebih miskin daripada sebelumnya. Dengan demikian kepala daerah akan betul-betul memperhatikan. Saya ingat, saya selalu ini saya sampaikan cerita di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dia sebagai khalifah, dia keliling daerah. Satu malam dia ketemu sama ibu-ibu satu rumah sedang menyalakan lampu rumahnya itu. Dia masuk, dia ketok. Ibu itu tidak tahu yang datang khalifah. Dia tanya sedang masak apa ibu? Ibu itu dengan apa? Lihat aja sendiri. Dilihatlah oleh Umar bin Khattab ini, yang dimasak oleh ibu ini adalah batu. Dia heran, loh kenapa kamu masak batu? Inilah khalifah saya. Saya orang paling miskin di sini, tidak ada perhatian khalifah. Kenapa saya memasak batu? Supaya anak-anak saya itu mengira saya memasak, dan kemudian dia menunggu sampai tertidur. Jadi saya memasak batu. Khalifah itu terkejut, dia kembali ke kantornya, dia panggul, dia ambil gandum, lalu ada stafnya namanya Aslim, biar khalifah saya yang angkat. Khalifah itu mengatakan, nanti di akhirat, bukan kamu yang ditanya. Saya sebagai khalifah pemimpin. Saya akan ditanya ketika saya memimpin, berapa orang miskin mati di zaman saya. Saya biarkan itu. Orang mati, lalu sampailah ke ibu tadi, dimasakin, lalu selesai, lalu si khalifah bilang kepada ibu tadi, besok kamu datang ke kantor saya, ke kantor khalifah, adukan masalah kamu. Si ibu itu besok pagi dia datang, dia kaget, ternyata khalifah yang mau diadukan itu adalah orang yang tadi malam datang. Dia minta maaf. Jadi apa yang ingin saya moral story dari ini? Seorang pemimpin itu, bahkan satu orang pun orang mati. Saya pengalaman ketika pendidikan di Amerika, itu ada semacam, tidak boleh ada orang miskin mati kelaparan, negara bertanggung jawab. Di Indonesia, orang miskin mati di bawah jembatan Semanggi, gubernur DKI-nya masih bisa tidur nyenyak. Soalnya masih bisa mimpi seolah-olah tidur di tepi danau dengan rembulan yang terang. Tidak ada. Sampai yang peduli siapa? Ya penyanyi dari Ambon. Siapa suruh datang Jakarta, sendiri datang sendiri rasa. Ya. Jadi seorang kematian di Indonesia urusan pribadi, bukan urusan negara. Di Amerika kematian seorang penduduk yang miskin itu tanggung jawab bupati, wali kota. Inilah yang menjadi sama di Papua juga. Coba perhatikan. Sudah berapa tahun, 20 tahun, Otsus itu angka kemiskinan paling tinggi di Papua. Di se-Indonesia paling tinggi. Dan tidak peduli. Jadi pemeriksaan kami, kita sudah pernah melakukan beberapa kali pemeriksaan. Yang terakhir kemarin untuk pemeriksaan tahun anggaran 2017, 2018, dan semester 1 2019. Tidak ada aturan-aturan soal dana otonomi khusus ini. Berbeda dengan Jogja. Jogja ada dana istimewa, mungkin nanti Saudara Felix dari Bappenas bisa menjelaskan itu. Itu terpisah dari dana APBD. Tapi di Papua, dan saya kira juga di Aceh, sama, itu dana otonomi khusus masuk dalam APBD. Dan pola pertanggungjawabannya sehingga tidak jelas ini dana apa. Jadi tidak padahal kenapa perlu ada dana otonomi khusus itu 2% dari dana pendapatan nasional yang diserahkan kepada 3 provinsi itu, yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat. Nah, konsep yang dana istimewa Jogja itu dengan konsep yang berbeda. Nah, ini kalau kita tekankan pada, saya setuju kita dilanjutkan dana ini dengan prinsip perlu ada ketegasan soal ukuran-ukuran pencapaian kemakmuran di kemiskinan, di pengangguran, Gini rasio, dan indeks pembangunan manusia. Itu poin saya, Indra, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hari. Bang Hari ini adalah aktivis 1980-an. Jadi satu di antara ketua Dewan Mahasiswa Dewan Mahasiswa yang ditangkap dan disekolahkan di selamat datang di Universitas Kampus Kuning. Kampus apa? Kampus Kuning. Ya. Waktu itu komandannya adalah Pak Edi Nalapraya. Ya, betul. Rektor dia. Rektor Kampus Kuning. Artinya di sana seluruh ketua Dema yang Dewan Mahasiswa ditangkap ditaruh di sana. Nah, salah satu komandannya Pak Edi. Juru bicaranya waktu itu namanya adalah Anas Malik. Yang kemudian menjadi Bupati Padang Pariaman. Tapi tangan kanannya Anas Malik itu namanya Bustami, ayah saya. Jadi ini perjalanan yang luar biasa ya, Bang Hari hadir di sini dan masih sempat kongko-kongko ya Bang ya, reunian Bang? Ya, kita masih ada perkumpulan forum Kampus Kuning. Itu para tahanan tahun 78 dulu. Ya, tapi kata istrinya Bang Hari, kenapa forum Kampus Kuning? Karena kamu kan nggak berhasil masuk UI. Gitu. Tapi kata Bang Hari, ya tapi kan saya berhasil dapatkan kamu anak UI. Dalam soal seperti itu Bang Hari kalah sama saya. Saya juga UI. UI dapat UI itu double degree saya Bang. Jadi saya udah post doktorat. Oh. Itu anak udah 4 ya? Pelik? Anak 3. Enggak. Pelik Bang. Iya. Ya, siap. Kalau Abang anak 3 ya Bang ya? Terakhir. Iya. Yang paling kecil di mana sekarang Bang? Yang paling tua sekarang sedang menyelesaikan S3 di Amerika. Ya. Yang nomor 2 sekarang sudah kerja di Singapura. Yang nomor 3 yang sama saya di Depok ini. Masih bandel Bang ya, nomor 3. Laki-laki kan Bang? Iya. Nggak tahu kenapa laki-laki begitu Bang ya, karena terlalu anak laki-laki itu memang harus ditinggal-tinggal Bang, jangan disayang-sayang. Ini yang perempuannya yang ditinggal-tinggal jadi tahu ya Bang ya. Kenal Bang Hari keluarganya. Nah, Felix ini berapa putra sekarang? Felix Siap 4 Bang. Oh masih 4. Siap. Sudah cukup itu. Siap Bang. Silakan Felix. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semua. Shalom. Terima kasih Bang IJP, ini Presiden Sangga Nusantara yang telah mengundang kami untuk sebetulnya sharing-sharing dan sebetulnya juga belajar dengan senior-senior untuk mengelola Papua. Terima kasih Bang Hari atau Bapak Profesor Hari Azhar yang telah memberikan pandangan yang menarik kepada kita semua, dan kami membenarkan apa yang tadi Bang Hari sampaikan kepada kita semua. Dan juga yang terhormati Kakak Frans Maniagasi, ini sesama dari Papua, sebenarnya satu kampung ini, tapi kali ini kita dari saking Jogja, karena kita pakai batiknya sama ini, kampusnya sama, kemudian batiknya juga sama ya. Beliau favoritnya parang juga, jadi benar apa yang tadi disampaikan oleh Bang IJP, Bang Frans dan izin Pak Hari, bahwa memang ada tugas, ada istilahnya ada tugas historis sebetulnya ini. Saya berapa kali pertemuan dengan Bang Kakak Frans Maniagasi, bahwa saya setiap ketemu selalu mengingat dengan lagunya Engkau yang memulai dan Engkau yang mengakhiri. Jadi kalau ketemu dengan Kakak Frans, Engkau yang memulai dan Engkau yang akan melanjutkan Otsus jilid 2 ini. Ya izin ya Pak Prof Hari. Ya. Menarik, ada beberapa poin yang tadi Bang Frans menyampaikan tentang penggalan sejarah Otsus ataupun Papua dalam konteks Indonesia. Kemudian di situ ada sebetulnya berangkat bahwa
di poin-poin awal tentang otsus juga dipertimbangkan sebagaimana yang didesain juga Pak Profesor Hari di 99, 2000 dan 2001 bahwa memang ada di bagian pertimbangan bahwa ada sejarah yang berbeda, ada titik start yang berbeda, kemudian juga ada ketertinggalan juga yang tentu dengan daerah lain, sehingga ini yang membuat mengapa sebetulnya asymmetrical desentralisasi ini bisa ada di Indonesia. Kalau kami melihat sebetulnya dengan dinamika yang sampai hari-hari ini, dengan otsus yang ada, kemudian dengan term yang saat ini kita gunakan, otsus jilid 2, ya, walaupun memang secara jilid 2 pun nomenklatur ini pun tidak ada dalam konteks undang-undang, tetapi kami melihat bahwa ini adalah sebuah dinamika yang harus kita kelola, ataupun Indonesia sebetulnya akan untuk dalam konteks pertanyaan juga bagi kita semua Indonesia untuk bagaimana mengelola hal-hal yang bersifat kekhususan atau yang bersifat asimetris itu. Apakah saat ini kesepakatan seperti hari ini yang kita desain, apakah asimetrisnya seperti Undang-Undang Aceh, Undang-Undang 11, kemudian juga dengan Undang-Undang Jogja dan juga Papua, ataukah sebetulnya Undang-Undang Papua harus ada sebuah desain yang lebih, sebagian orang memandang apakah ada sebuah greater ataupun expanded spatial autonomy, jadi otonomi khusus yang lebih luas jika desain otsus ini kita akan lanjutkan di tahun 2020 ini sesuai dengan prolegnas prioritas 2020. Sehingga ini menjadi sebuah momen tentu bagi kita semua untuk mendesain ulang kekhususan, keistimewaan yang ada dalam konteks Papua. Tentu tidak hanya dana yang menjadi concern hari ini di poin pasal 34 yang menyampaikan bahwa dana 2% hanya sampai tahun ke-20, tetapi tentu perjalanan panjang ini juga pasti banyak catatan-catatan. Kami sepakat sekali tadi dua pernyataan penting dari Pak Prof. Hari bahwa seberapa investasi yang ada ini, terutama dari dana otonomi khusus ataupun investasi pemerintah, bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Memang hari ini Papua 27, Pak Bang Hari, kemudian juga Papua Barat relatif lebih rendah, 24. Kita dari sisi perspektif Bappenas, kita target di 2024 Papua akan menjadi 24 dari 27, kemudian untuk Papua Barat 20. Itu apa? Itu angka atau posisi? Itu angka. Walaupun posisi masih paling terakhir, Bang. Iya. Yang terakhir dalam konteks Indonesia. Bisa melompat ke berikutnya, itu angka triliun ya? Iya, sehingga tentu misalnya 24% ya angka kemiskinan, sehingga berarti kan penurunan 3 dari 27 ke 24, 24 ke 20 itu adalah kita harus ada sebuah strategi yang memang luar biasa, tidak strategi yang konvensional seperti mungkin yang kita hari-hari ini. Dan kedua kami membenarkan bahwa perlu ada sebuah strategi prioritas dari penggunaan dana otsus ini, sehingga kami pun Bappenas izin Pak Prof. Hari dan Bapak Ibu, kami saat ini diberi tugas, terutama Bapak Menteri diberikan tugas dari Bapak Presiden sebagai Ketua Harian Perencanaan Pembangunan, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dan kemarin impresnya pun baru keluar tanggal 29 September kemarin. Kemudian juga kita berharap bahwa dalam desain otsus ke depan ini, kami dari sisi teknokratik memang mendesain 3 kerangka besar ya, izin ya Kakak Frans. Apakah kita, ini terkait dengan pertanyaannya Bang IJP tentang lanjut ini. Lanjut ini kita letakkan dalam 3 skenario. Pertama skenario yang minor atau terbatas. Ini berarti strateginya, revisinya hanya terbatas. Mungkin hanya misalnya izin hanya pasal 34 tentang kepastian keperpanjangan dana 2%, apakah angkanya sama ataukah berbeda, dan berapa lama panjangnya. Apakah 20 tahun lagi ataukah berapa tahun lagi, kesepakatan politik.
Kemudian yang kedua, kami juga dari Bappenas membangun skenario moderat. Artinya bahwa ada beberapa poin-poin yang harus kita istilahnya kita bahas. Kemudian tidak hanya persoalan dana, tapi persoalan kerangka kelembagaan, kerangka kewenangan-kewenangan khusus yang harus dielaborasi lagi, yang tidak hanya kerangka umum berdasarkan Undang-Undang 23 pemerintah daerah di tahun 2014 ini, kemudian penguatan peran gubernur, peran MRP, hingga kerangka SDM, dan juga kerangka politik. Isu tentang representasi orang asli Papua di DPRP atau DPRD kabupaten kota yang seringkali mungkin izin ya Kakak Frans ya, mungkin hanya terwakili 2 orang, 3 orang di setiap beberapa kabupaten tertentu. Sehingga ini jadi cukup ketika di 2019 setelah penentuan anggota DPR, resistensi cukup tinggi, izin Bang IJP. Jadi kemudian isu tentang partai politik, apakah partai politik juga didesain, isunya bukan parpolnya, tapi isunya tentang bagaimana representasi orang asli Papua dalam panggung politik atau peran-peran politik, baik terutama di provinsi atau kabupaten, ataukah juga di Jakarta. Jadi kemudian skenario ideal, Bappenas juga membangun skenario ideal untuk yang lebih komprehensif. Artinya revisi undang-undang ini berarti revisi total 50% plus 1. Jika kami izin untuk menyampaikan sedikit sharing ini adalah ini lebih pada perjalanan, hanya memotret perjalanan panjang kita sejak Otsus 2001 hingga sekarang. Memang sehingga pertanyaan dari Bang IJP tentang kira-kira lanjut atau tidak, atau kira-kira skenario apa yang dibangun, sehingga kami membangun dari sisi teknokratik ya, kecuali nanti proses politik pasti akan berjalan ya, Pak Prof ya, dan Kak Frans, pasti proses politik akan berjalan tentang skenario apa yang akan dibangun. Tetapi memang saat ini posisi pemerintah masih meletakkan dari sisi skenario minor, hanya perbaikan dalam sisi alokasi pendanaan. Ini tentu target yang kami tadi sampaikan, baik dari sisi angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Kemudian ini beberapa hal yang dari kami evaluasi sebetulnya, dari dana otsusnya sampai memang kita tidak memiliki grand design ya, Kak Frans ya. Ketika undang-undang ini lahir di awal-awal pemerintahan, tidak ada sebuah desain tentang grand design pelaksanaannya. Jadi grand design pemanfaatan itu juga lebih memang selama ini menggunakan RPJMN atau RPJMD-nya provinsi dan kabupaten kota. Ini tentu yang tadi Pak Prof sampaikan alokasi-alokasi, tapi kemudian kami melihat bahwa dari sisi revisi ada beberapa hal yang kami sebetulnya prinsip dasarnya, bahwa ada tentang proteksi, rekognisi, afirmasi, akselerasi, redistribusi, ini yang menjadi hal yang penting, dan representasi dan rekonsiliasi. Ini 6-7 prinsip dasar dari sisi ketika proses ini berlanjut, apapun nanti skenario yang dipilih. Kemudian terakhir adalah mungkin kami dari sisi angka mungkin masih akan exercise. Ini yang mungkin menjadi izin Bang Haris, Adinda mungkin lihat dari sisi kira-kira pertanyaannya, perlukah grand design ketika nanti OSUS ini berlanjut, ketika keputusan politik di tahun 2020 ini atau 2021, kira-kira pemanfaatannya seperti apa? Sehingga tadi harapan dari Bang Haris bahwa IPM bisa meningkat, yang saat ini Duga misalnya yang terendah di dunia ini Duga, Kabupaten Duga, atau di Indonesia atau di dunia itu 29, sekarang 31, paling terendah. Sementara yang tertinggi misalnya Kota Jayapura maupun Sorong. Kemudian kemiskinan juga, yang tadi Bang Haris sampaikan, berapa investasi sehingga kemiskinan bisa turun. Sehingga kami dari sisi Bappenas melihat bahwa pentingnya desain besar ini. Kita sepakat tentang membaca peta politik Papua dari sisi internasional, nasional dan lokal sendiri. Kemudian juga apakah kita sepakat sektor-sektor unggulan yang harus kita dorong. Kemudian memang mengelola bisnis prosesnya. Kami sepakat juga tadi satu poin yang di poin kedua ini, benar tadi Bang Haris sampaikan bahwa
salah satu kritikan adalah pengelolaan dana otsus yang masih memang melekat dalam satu struktur APBD yang tidak terpisah, sehingga kesulitan untuk mengukur indikator pencapaian otsus dari waktu ke waktu selama 20 tahun terakhir ini, mana yang digunakan oleh otsus, mana yang digunakan oleh DAU atau DAK, termasuk juga dengan pemanfaatannya, apakah digunakan untuk istilahnya perjalanan dinasnya teman-teman lagi di daerah misalnya, ataukah lebih sektor-sektor yang sangat produktif, ataukah juga mungkin model langsung direct transfer policy, atau yang di umum kita ini BLT, pola bantuan langsung tunai. Mungkin di berbagai negara juga mengikuti direct transfer policy, bisa langsung 3 juta orang Papua ini kita bisa dengan berapa persen alokasi kita bisa memberikan cash transfer policy kepada orang asli Papua dengan beberapa persyaratan misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu misalnya. Ini yang dipikirkan izin Bapak dan Ibu dari sisi pemerintah sedang memikirkan jika nanti desain otsus ini ke depan misalnya naik misalnya dananya naik, kemudian dikelola 1% ke block grant kepada Papua, kemudian 1% dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi tetap dikelola sebagai model DAK afirmasi, diberikan kepada kabupaten kota, atau bahkan ada cash transfer policy kepada orang asli Papua by name by address, yang nanti tentu presentasinya, dan ini terukur sehingga bisa wajahnya pendidikan dasar di Papua, atau misalnya tadi izin Pak Prof. Hari sampaikan beasiswa untuk rencana 100 PhD orang Papua, terukur selama 5 tahun atau 10-15 tahun ke depan. Sehingga tidak terganggu dengan block grant atau spesifik misalnya pembiayaan MRP, atau mungkin ada biaya-biaya kontekstual Papua, sehingga ini masih desain yang sedang dirumuskan, masih terus berjalan secara teknokratik dan tentu akan mengikuti proses politik nanti di DPR di tahun ini maupun di tahun depan. Kemudian ini kami menggunakan strategi pentahapan, jadi persiapan grand design di tahun depan, desain besarnya, dan 2022 izin tadi Pak Prof. Hari sampaikan tentang skenario di 2022 hingga nanti terus hingga 2023. Kemudian dari sisi beberapa desain besar untuk pengembangan kawasannya, ini beberapa major project di Papua, dan terakhir sebetulnya kami ingin sampaikan jika kita melakukan revisi. Ini pertanyaannya Bang Presiden IJP Sangga Nusantara menyampaikan kira-kira lanjut ini bagaimana. Kami melihat ini 6 kerangka besar yang mungkin kita akan pikirkan. Jika memang kita hanya berpikir tentang skenario dana baru otsus, tapi bagaimana dengan kerangka divestasi, tentang Freeport ke depan, investasi yang akan semakin besar di Papua, bagaimana peran serta Pemda, atau misalnya tanah ulayat tidak dijual tapi menjadi participatory shareholder, kemudian juga kerangka kewenangan ya, izin Kak Frans ya, ini menerjemahkan kewenangan khusus ini, dalam bahasanya kewenangan tertentu di undang-undang. Itu yang masih perlu ada elaborasi lagi, apakah mungkin dengan peraturan pemerintah dan sebagainya, kemudian dan beberapa isu-isu di dalam undang-undang otsus juga masih belum beberapa topik sebetulnya dari sisi pembangunan rasanya perlu ada sentuhan lagi dengan seiring dan perkembangan tren pembangunan, karena setting kita di Undang-Undang 21 2001 kan setting situasi saat itu, tapi di perjalanan 20 tahun banyak beberapa setting juga yang berkembang ya, green growth, kemudian tentang disaster resilience Papua, tentang collaborative governance, itu banyak tren-tren baru yang sebetulnya dalam konteks Papua bisa berguna untuk perjalanan Papua, misalnya untuk 20 tahun lagi perjalanan secara payung otsus ini. Demikian Bang IJP sedikit sharing awal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bukan satu sharing yang awal ya, tapi ini sudah sangat komprehensif. Jadi kalau tadi Felix memanggil saya Presiden Sangga Nusantara. Jadi kalau saya benar-benar jadi presiden ini untuk Nusantara ya, saya langsung keluarkan dekret berupa perpres bahwa
inilah yang akan menjadi kerangka besar ya bagi suku-suku besar, suku-suku kecil yang ada di Papua, yang jumlahnya sekitar 450 ya, tapi berkurang terus sekarang, untuk membangun kerangka 20, kalau saya mau memberi angka 25 tahun ke depan. Iya. Jadi lebih tadi 30 ya. Kenapa? Karena kita punya visi negara kesejahteraan 2045. Iya. Kita punya visi 1 abad Indonesia merdeka. Nah, artinya tinggal ditambahkan saja dari yang sudah ditulis oleh teman-teman Felix itu dengan sangat baik ya untuk sampai tahun 2030. Menurut saya tambah lagi 15 tahun, artinya persis 25 tahun ke depan. 25 tahun ke depan artinya ya akselerasi pembangunan 5 tahun. Nah, Ali Murtopo lagi nih, teorinya Ali Murtopo. Karena tadi kan disebut-sebut Ali Murtopo ya. Saya sebagai salah satu penjaga rohnya ya. Karena yang suka menghantui, kalau di JCS itu yang suka menghantui peneliti-peneliti dari Jepang itu Pak Mardani. Ya, jadi kalau peneliti Jepang itu ketemu, saya ketemu itu, siapa? Yang itu dia lihat 7 foto. Oh ya, kapan? Ini, mana dia? Saya mau ketemu. Asik diskusinya tentang Jepang. Loh, dia udah lama meninggal. Jadi Pak Mardani itu hantunya, kalau ada orang Jepang datang, peneliti Jepang, dihantuin sama Pak Mardani. Di JCS itu memang ada yang begitu-gitu ya. Teman-teman yang datang ya. Jadi pemikiran yang kita lihat tentang Orde Baru ya, itu yang membangun juga Pak Ali Murtopo, jangan salah. Akselerasi pembangunan 5 tahun ke depan, dan itu dibuat pada tahun 73, ingat saya, dan selesainya tahun 98. Ini pertanyaan magic karena Indonesia ini kan ada yang rasional, ada yang dan irasional. Nah, berarti 98 tidak ada akselerasi pembangunan 5 tahun berikutnya. Orde Baru runtuh gitu. Jadi menurut saya memang pemikiran lah yang nanti membuat segala sesuatu ikut. Kalau pemikiran tidak dibangun terlebih dahulu, maka segala sesuatu bisa runtuh. Nah, sebagai bapak bangsanya nih, bapak bangsa Papua Baru ini, Philip Wanggai, ada Frans Maniagasi, ada beberapa teman yang datang itu dari TIMIK, ada banyak itu yang gabung, saya lihat dari teman-teman dari Papua, dan mungkin nanti kita juga akan berkomunikasi lagi kalau itu diperintahkan oleh Pak Felix atau Tuan Frans. Kita surat ke biro kan mana Pak? Halo, siapa tahu? Apa? Ya, kalau ada perintah lagi ya udah pasti ya, karena saya dulu Pak paling banyak berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa Papua ya. Kalau ada yang keras, udah pasti saya datang karena saya lebih keras dari mereka. Forum Sabang Merauke saya hadir. Setiap ada pertemuan mahasiswa-mahasiswa Papua pasti saya hadir untuk memberikan perspektif terhadap apa yang berlangsung gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan sangat baik, dan itu agak kurang sekarang. Jadi itu ada pertanyaan yang lain? Ada yang mau disampaikan oleh pembicara sebelum kita buka sesi tanya jawab? Ada? Bang Hari ada tambahan, Bang? Ya, tadi saya cuma mau menambahkan dari Saudara Felix itu betul, dalam pemeriksaan kita tidak ada grand design itu. Jadi kita bahkan merekomendasikan itu menjadi bahagian dari perbaikan nanti. Kita tidak mengusulkan panjangnya 20 atau 25 tahun, tapi yang kita usulkan itu mesti ada target yang tegas, dan mungkin barangkali kita sesuaikan saja dengan indikator-indikator yang target pembangunan di Undang-Undang APBN yang sejak tahun 2012 itu tentang kemiskinan, tentang pengangguran, Gini rasio, dan IPM. Itu aja jadi target dasar dari anggaran jilid 2 nanti kalau itu disetujui secara politik. Gitu, Indra. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Kita punya waktu setahun ya, tahun ke depan, setahun lebih sebetulnya, karena proses Papua kan selesai per 31 Desember 2021. Jadi ini masih ada kerangka yang agak luas ya. Jadi bukan selesai tahun ini ya, tapi 31 Desember tahun 2021. Tuan Frans, kemana dia? Oh, udah hilang. Oke. Ada Tuan, oke.
Ada. Jadi pertama begini, memang secara historis 20 tahun yang lalu itu, memang undang-undang ini dibuat dalam situasi yang emergensi. Sangat emergensi karena ya tuntutan politik terlalu tinggi pada waktu itu. Itu satu. Oleh karena itu kemudian dikerjakan secara maraton, secara sprinter itu orang lari 100 meter. Yang berikut memang kita cuma katakan misalnya dana otsus 20 tahun itu dari 2002 sampai 2021. Tetapi memang breakdown-nya dalam bentuk grand design itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Persoalan hari ini ke depan, nanti dalam grand design yang dirancang oleh Bappenas, oleh De Felix tadi dengan kawan-kawan itu, saya mau titip satu. Bagaimana mengeliminir marginalisasi. Karena ini kata kunci ini. Marginalisasi orang Papua ini yang kemudian nanti memicu konflik. Nah, ini jadi penting sekali supaya dalam proses ke depan itu sampai 20-25 tahun ke depan, jangan kita melihat pada aras pendidikan doktor, 100 orang, 1000 orang doktor, tapi bahwa pada lapis menengah ke bawah ini. Ini yang secara demografis itu mereka paling banyak ada di bawah. Ini. Mungkin kita perlu belajar dari kasus Mahathir di Malaysia itu, bagaimana dia politik proteksi yang begitu ketat pada orang Malaysia, kemudian mereka bisa sekian tahun mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat, punya kelapa sawit dan lain-lain. Nah, kalau persoalan marginalisasi orang Papua ini kita tidak mampu mengeliminasi, itu sulit juga. Itu akan dari waktu ke waktu akan menjadi persoalan. Contoh kayak tadi, kemiskinan yang tadi dikatakan. Dari 2017 itu kan 27,60%. Kalau saya tidak salah, nanti De Felix atau Bang Ari koreksi. Dari 2017 itu 27,60%. 2019 itu jadi 26,55%. Turunnya 1,7%. Kecil sekali. Sangat kecil sekali. Dan ini kan miris. Dan ini rata-rata terjadi bagi orang asli Papua itu. Nah, ini kan marginalisasi terlalu tinggi sekali. Jadi, persoalan hari ini Papua dan ke depan itu bagaimana mengeliminir marginalisasi. Nah, yang berikut adalah, mungkin saya setuju kita agak ambil yang moderat. Kalau kita revisi agak total agak susah. Tapi kita revisi yang moderat saja, beberapa hal tertentu yang mendasar. Beberapa hal tertentu yang mendasar itu supaya kita kerucutkan, mengeliminir marginalisasi. Sehingga angka kemiskinan itu bisa turun. Jadi orang Papua misalnya, dia yang secara kultural dia bisa nelayan, kita perkuat dia di situ. Jadi nelayan profesional, dia bertani juga yang profesional. Jadi begitu, menciptakan, minta maaf secara ideal itu menciptakan kelas menengah orang Papua. Jadi dia bisa jadi pedagang yang baik, dia bisa jadi petani yang baik, seperti itu. Jangan kita pikir dia semua dari dokter, semua jadi ini, wah repot, nanti pulang semua pintar lagi, repot kita, itu loh. Bukan berarti kita membatasi mereka tidak boleh pintar, tidak boleh maju, tapi ini pada tingkat menengah ke bawah, itu persoalannya. Itu yang hari ini menjadi mover untuk semua gerakan yang kita hadapi, buat kepala kita pusing di Jakarta itu. Nah, itu pesan saya untuk nanti mungkin De Felix kita bisa ikut bersama-sama merang itu ke depan. Jadi kalau mau bilang impres yang tadi percepatan itu, kita titik berat di marginalisasi ini. Bagaimana eliminir marginalisasi orang Papua. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Oke, terima kasih Tuan Frans. Jadi
kalau kita melakukan semacam reuni nanti Tuan bulan November besok kita itu sudah 19 tahun ya Tuan ya. Kita lahir 2001 ya. Ya. Memang sama sih ini apa Pokja Papua itu November 2001 ya. 2001 artinya tahun depan kita udah 20 tahun juga usianya. Nah, tapi oke lah nanti pas usia 19 nanti kita reborn aja buat Tuan. Trans. Jadi Pokja Papua reborn. Nah, biar nanti hadir kembali kan. Biar nanti Bang Hari datang, Bang Felix datang, kita datangkan juga Andrinov Carniago, kemudian Munarman, Usman Hamid. Usman Hamid itu paling junior dulu. Panggilan biji itu untuk Usman itu biji. Kalau saya pakai istilah biji. Nah, itu kalau kita berkumpul ya itu si Amir itu panggil, "Oi biji, beli rokok." Nah, Usman itu paling junior. Usman kan dulu dianggap paling junior, anak Trisakti lagi. Dia pintar karena istrinya Anawi Bang Arif. Jadi Man, lu ingat Man, nggak ada Trisakti di sini. Lu tuh pintar kenapa? Karena Vero istri lu. Lalu pintar, makanya bikin kopi. Kita sudah saya kira teman-teman yang sekarang juga mengembangkan isu Papua dan menjaga isu ini, menggawangi dan segala macam, itu pemerintah juga belum tahu bahwa dalam keseharian mereka juga pusing juga. Komunikasinya mungkin terbatas di media dan tidak melakukan komunikasi yang dulu kita lakukan, memang sering ketemu secara darat. Saya kira itu ya, hampir tidak ada. Kalau ada komentar sedikit, Bang Hari dan ini atau Felix terakhir, Felix. Habis itu saya tutup. Iya, izin memang Green Design ini kan masih terus akan berproses, jadi tentu ini akan membutuhkan terus wacana besar dulu, kita melihat wajah Papua ke depan dulu, kemudian dan terbuka untuk kita semua. Saya pikir Pak Menteri juga sangat terbuka untuk kita menerima banyak sekali masukan, semua perspektif, sehingga bersamaan dengan proses revisi atau proses politik nanti di tahun ini teman-teman nanti dari Kemendagri sebagai pemrakarsa revisi, yang setelah itu baru kita akan merumuskan grand design-nya. Sehingga benar sekali izin tadi Kakak Frans menyebutkan tentang topik tentang marginalisasi, ini akan semua hal tentu yang menjadi concern. Kemudian sehingga nanti ada ruang untuk kita, mungkin izin ini Bang IJP untuk diskusi tentang hal ini. Kemudian yang kedua, sebagai langkah transisi awal ini kita awali dengan Inpres ini, Inpres 9 tahun 2020 yang kemarin Bapak Presiden baru terbitkan tanggal 29 September tentang percepatan pembangunan Papua, dan ini relatif lebih komprehensif. Dan ada 5 kerangka besar yang ditekankan di Inpres ini yang tentu bisa nanti di mungkin konteks tentang marginalisasi, tentang redistribusi, tentang rekognisi, ini yang mungkin kita akan angkat dalam 5 kerangka besar ini. Ini sebagai transisi awal dulu, bersamaan dengan nanti proses revisi, ini proses politik berjalan, dan juga tentu kita isi dulu dengan Inpres ini sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk oleh teman-teman kementerian, teman-teman pemerintah daerah, atau juga teman-teman dari kami izin juga ada namanya Papua Platform. Kita mengkonsolidasi berbagai lembaga-lembaga donor dari UNDP dan semua lembaga-lembaga di bawah UN, lembaga negara-negara bilateral juga yang semua proyek-proyeknya ke Papua. Kita payungnya ada Papua Platform untuk bisa sehingga seluruh arah kerja mereka bisa inline dengan desain besar ini. Untuk dari sisi substansi nanti mohon arahan terus izin Pak Prof Hari untuk substansi dan arah ini. Kemudian juga terakhir adalah kita ingin bahwa Grand Design ini juga memiliki nilai terobosan, izin Bang JP. Jadi jika kita berjalan dengan yang konvensional saja untuk dalam misalnya 5 tahun atau misalnya 10 tahun ke depan,
Tapi jika tidak ada mungkin strategi terobosan, lompatan-lompatan, itu mungkin juga ya mungkin wajah Papua seperti begini-begini saja ya, Kakak Frans ya. Ya, walaupun memang kita sudah dekati dengan pendekatan antropologis. Kita kemarin di dalam RPJM sudah Perpres 18 kita akomodasi pendekatan kultural. 7 wilayah adat di Papua ini, kontekstual Papua kita akomodasi. Kemudian di dalam ini juga kita dorong pengembangan ekonomi berbasis wilayah adat. Hingga ini mungkin yang kita harus bisa menjadi langkah awal dulu bersamaan juga dengan Grand Design untuk Papua. Benar Bang IJP, memang untuk rangka waktunya dari sisi Grand Design ini kita berharap untuk 20 tahun ke depan. Jadi jika sekarang berjalan, maka untuk di 2000 bagaimana wajah Papua di 2045 ya, itu menjadi sehingga ada indikator yang jelas yang terukur sampai 2045 atau 20 tahun ke depan. Karena bersamaan dengan ini juga izin Pak Prof dan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, bersamaan saat ini juga kita lagi mulai merumuskan untuk background study tentang RPJP 2025-2045. Kalau sekarang kan 2005-2025, Undang-Undang 17 2007. Itu RPJP menggantikan yang selama ini kita anut GBHN, RPJP hingga 2025, tapi mulai sekarang kita mulai merumuskan sehingga juga pasti akan menempatkan Papua dalam konteks RPJP ke depan. Ini rasanya perlu dialog-dialog dari Bang IJP untuk dialog-dialog tentang memberikan warna dari sisi warna Papua dalam konteks kebijakan nasional sangat perlu, Bang. Ya, sehingga mungkin tidak dari sisi teknokratik ya atau birokrat saja, tapi mungkin warna yang juga sentuhan-sentuhan yang lain. Demikian Bang IJP, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Terima kasih, sangat clear ya, dan memang masalah Papua ini sebelum New York Agreement itu kan, bisa ada buku ini, Frans Fanon ya, lebih di New York tahun 1963. Ini adalah murid dari, gimana bacanya nih, apa Zong Paul Sartre ya, cara bacanya Bang Arif. Zong apa Gian? Nah, jadi dia murid langsung dari Zong Paul Sartre, seorang. Jadi kalau di Amerika itu kalau ada orang Amerikanya sendiri ada Martin Luther King dan segala macam, tapi di kampusnya juga ada manusia yang satu ini, Frans Fanon. Dia bilang membaca buku ini, membagikannya. Dia bilang buku pegangan untuk revolusi hitam yang mengubah wajah dunia. Jadi ini salah satu yang menurut saya juga memberikan semacam perspektif bagi New York Agreement. Karena sebelum itu kan ada Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika berlanjut terus, dan gagasan Konferensi Asia Afrika dari Indonesia. Artinya gagasan dari Frans Fanon ini itu muncul dari Indonesia. Nah, bagi keberhasilan kita untuk menjaga katakanlah Papua ini, untuk merumuskan satu strategi yang baik sehingga kita kompatibel, keindonesiaan kompatibel dengan kepapuan, itu akan luar biasa. Karena sekarang kita sudah punya satu keberhasilan yang mungkin mulai bisa kita klaim, yaitu demokrasi kompatibel dengan Islam, dan itu ada di Indonesia. Dulu kan ada tahun 2000-an juga di Journal of Democracy, pertanyaan mereka adalah apakah Islam itu kompatibel dengan demokrasi. Banyak sekali pertanyaan, dan sudah dijawab oleh Anwar Ibrahim, salah satu yang menulis, dan beberapa yang lain ya, tentu dengan pemikir kelas atas seperti Anwar dan lain-lain. Itu kita mulai kompatibel dengan demokrasi. Nah, kompatibilitas itu kita lekatkan dengan Papua. Kita bersama-sama. Jadi saya kira itu, terima kasih kepada semua. Saya kira yang 2% itu, Felix. Ya, siap. 2% itu juga untuk ASN, menurut saya. Jadi aparatur sipil negara itu 2% harus Papua. Atau bukan yang mendapat eksus atau apa ya? Iya. Karena ada semacam kesulitan misalnya untuk membangun komunikasi vertikal dengan Papua. Bagaimana mau bicara
memasukkan anggaran misalnya ke Papua, ketika yang di kementerian-kementerian atau badan-badan yang memiliki anggaran itu tidak bisa diakses oleh orang Papua dan mungkin nggak tahu juga ada anggaran itu di sana. Jadi menurut saya memang harus ada semacam diskresi bahwa Papua harus punya ASN yang 2% dari 4,3 juta ya, atau berapalah, terserah nanti, itu harus ada di birokrasi. Sehingga tadi yang Tuan Frans katakan bahwa kita tidak hanya mencetak 20 atau 200 orang, ya bisa setuju itu. Kalau Bang Hari kan memang dia yang dia kejar, nanti memang kerangka berpikir yang lebih luas sebagai bagian dari masyarakat intelektual Indonesia, yang memang harus memiliki satu pemikiran besar, tapi kan kita juga lihat problem di Papua, misalnya waktu kemarin ada kejadian meninggal ya di Universitas Haluleo, Kendari, pas demo-demo, hari itu juga saya datang pagi-pagi ke sana, meninggal, dan isu Papua waktu itu, dan saya cek ke rektornya, berapa mahasiswa Papua yang ada di sini? Itu lebih dari 200 orang. Iya, iya. Kita Haluleo aja, dan di seluruh Kalimantan di seluruh Sulawesi Tenggara berapa? Ada 500 dan semuanya balik ke Papua. Oh, kenapa mereka balik? Ya karena macam-macam, intimidasi dan segala macam sampai pelajarnya. Dan ini tidak terlindungi. Kita waktu itu saya ngurus, kita lagi mengurus hal yang seperti itu. Bagaimana mereka anak-anak Papua ini juga jangan disakiti dan urusan keuangan mereka dibantu oleh pemerintah daerah dan segala macam. Tiba-tiba ada pembunuhan orang Minang, saya marah-marah waktu itu. Marah-marah sampai nanti lewat 3 saya lihat dia kirim ini ke saya, habis itu dia delete lagi, dia kirim lagi, minta maaf, ampun Tuhan segala macam. Mohon maaf Bang, iya. Ya, saya bilang, Tuhan kenapa marah? Tuhan kan, saya tidak marah. Saya marah itu karena kami masyarakat adat, Papua masyarakat adat, hanya Minang Kabong yang tersedia sekarang, hanya Papua yang tersedia sekarang, dan banyak tokoh-tokoh Papua, Presiden dan Papua itu menantu orang Minang. Iya, iya. Menantu orang Minang, artinya kita sepakat secara adat bahwa kita jaga ini. Nah, kenapa tidak ada kepala suku di sana yang antar ini mayat-mayat? Saya marahnya bukan karena itu. Apa saya harus ambil gelar datuk saya? Supaya itu saya bisa undang itu, doa untuk antar ini mayat-mayat. Bukan masalah negara, bukan masalah yang lain. Jadi itu ya, kita jaga bersama karena udah mau malam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semuanya, dan ini bukan hanya pertama kali, kita akan coba terus, dan tolong nanti Tuan Semandiagasi nanti yang mengadministrasikan kebangkitan lagi Pokja Papua. Karena saya nanti udah jadi gerilyawan yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam merdeka 100%. Di foto dulu dong Bang IJP. Ya, foto dulu. Izin ya. Foto dulu. Izin Kakanda Hari. Ya. Ada Frans Ternate juga. Iya, Bang Hari juga, Bang Ocen Sirveva juga di kami Bang Hari. Ya. Ocen Sirveva ya. Pak Felix jangan lupa sharing bahannya Pak ya. Oh ya, siap. Ya, kami Siap. Lagi edit katanya. Iya. Nanti kami ada sedikit edit aja dulu. Kalau Bang Hari nggak perlu diedit karena emang udah template gitu Bang. Oke, makasih. Izin. Terima kasih. Ya semua Kakanda. Terima kasih semua. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.